Kembali lagi dengan saya M dan R Teleskop Aceh. Oke, ini adalah video kelanjutan tentang masa Kesultanan Aceh Sultan Iskandar Muda. Namun judulnya video sekarang, penegakan hukum masa Sultan Iskandar Muda. Langsung kita lanjut tentang sejarahnya. Kesultanan Aceh tahun 1636, seorang sultan perkasa, Sultan Iskandar Muda mahkota alam, yang menguasai Sumatera dan semenanjung Malaka sedang berdiam diri dalam istana. Sultan merenung di balairung yang juga tidak jauh dari balai cermin yang agung. Sumatera dan Malaka pada masa itu sudah dalam genggamannya. Namun, ia pun melihat Portugis, Inggris, dan beberapa negara Eropa lain sedang mengincar penguasaan Selat Malaka. Beliau telah memerintah Aceh dan daerah taklukannya hampir 30 tahun. Ia seorang pribadi yang kuat dalam arti yang sebenarnya secara fisik dan mental. Seorang bangsawan yang cerdas serta tegas. Negarawan yang adil sekaligus politisi dan diplomat yang ulung. Ia adalah Sultan terbesar Aceh yang mampu membawa Aceh Darussalam mencapai kejayaan dan menjadi kerajaan yang disegani. Dalam kurun hampir 30 tahun masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda telah berhasil menyempurnakan Qonunul Asya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari 500 ayat Al-Quranul Karim, 500 hadis Rasulullah, ijma, sahabat Rasulullah, kias ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dilengkapi pula dengan Konun Putroe Pang, suatu aturan yang mampu memberikan perlindungan kepada kaum wanita. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda inilah dikenal sebuah kata filosofis rakyat Aceh, adat bak poteu merahom, hukum bak syiakuala, konun bak putroe pang, resam bak laksamana. Kata filosofis ini menjadi pedoman hidup bagi kerajaan dan masyarakatnya untuk mengatur tata kehidupan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat. Di tengah perenungannya di dalam istana, Sultan mulai memikirkan kaderisasi kepemimpinannya. Ia membutuhkan seorang penerus kerajaan yang kuat yang mampu mempertahankan kekuasaannya dan menjaga kerajaan Aceh dan daerah taklukannya agar tidak tunduk pada kekuasaan asing, terutama Portugis dan Inggris yang saat itu terus melakukan provokasi di Selat Malaka. Terlintaslah pandangannya pada wajah sang putra mahkota, Merapupok, yang digelari Sultan Muda atau Poteucut. Anak kesayangannya ini berwajah gagah mewarisi ketampanan wajah sang ayah. Putra mahkota atau Poteucut ini memang masih belia, minim pengalaman. Saat ini sedang menanjak dewasa. Sultan merencanakan untuk memberikan beberapa tanggung jawab kepada putra mahkota agar ia belajar dan berpengalaman. Termasuk diantaranya tugas tempur untuk memimpin armada laut terbesar kerajaan yaitu Armada Cakradonya. Diharapkan dengan berbagai pengalaman penugasan termasuk dengan menjadi panglima perang pada saatnya nanti ia mampu menggantikan dirinya untuk menjadi sultan. Menurut sebuah riwayat Sultan Iskandar Muda memiliki dua anak, yang pertama adalah Merapupok yang berasal dari istrinya seorang putri Gayo. Yang kedua adalah wanita yang bernama Safiatuddin yang berasal dari istrinya putri Pedir Pidi. Merapupok dikenal sebagai seorang pangeran yang terampil menunggang kuda. Merapupok menjadi harapan Sultan Iskandar Muda untuk menggantikannya. Di tengah lamunannya Sultan terpengaruh karena tiba-tiba seorang perwira muda kerajaan yang sangat dikenalnya dan merupakan kepercayaannya tiba-tiba menerobos masuk dan langsung berlutut menyembah dirinya. Dengan tiba-tiba sang perwira menangis terseduh-seduh sambil menyebutkan bahwa putra mahkota Poteucut Merapupok telah melakukan tindakan asusila dengan menodai istrinya. Perwira tersebut langsung membunuh istrinya setelah mengetahui peristiwa tersebut. Namun, untuk putra mahkota ia serahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan Sultan. Ia menuntut keadilan kepada Sultan. Selepas ia mengadukan hal tersebut kepada Sultan, perwira tersebut langsung mencabut rencongnya dan menikam ke hulu hatinya sendiri tanpa sempat dicegah oleh Sultan dan pengawalnya. Robohlah perwira tersebut dan langsung tewas saat itu juga. Perwira muda tersebut adalah pelatih Angkatan Perang Aceh. Ia mengetahui peristiwa tersebut setelah melakukan pelatihan terhadap para prajurit di kawasan Blangpret Aceh. Ia sangat kecewa dengan peristiwa yang melibatkan istrinya tersebut. Kekecewaan tersebut ia tumpahkan dengan membunuh istrinya sendiri kemudian ia sendiri bunuh diri di hadapan Sultan. Tercenunglah Sultan dengan wajah bergetar menahan amarah. Ia baru saja menaruh harapan terhadap putra mahkota, namun peristiwa yang baru terjadi bagaikan petir yang menyambar dirinya. Seorang perwira kerajaan kepercayaan dirinya menyampaikan pengaduan yang membuat dunia ini seolah-olah runtuh. Putra mahkota kesayangannya telah melakukan tindakan yang tidak patut. Segera Sultan berteriak garang disaksikan orang-orang penting kerajaan dan para pengawalnya, "Aku adalah Sultan penguasa Aceh, Sumatera dan Malaka. Aku telah memerintah Aceh dan taklukannya dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.
Aku pun akan menegakkan hukum terhadap keluargaku sendiri. Aku pun akan menerapkan hukum kepada putra mahkota yang seberat-beratnya. Dengan tanganku sendiri akan kupenggal leher putraku karena telah melanggar hukum dan adat negeri ini. Semua pembesar kerajaan tercenung. Sultan segera memerintahkan penangkapan putra mahkota Merapupok yang bergelar Poteucut atau Sultan Muda. Pengadilan segera dilakukan dan Sultan Iskandar Muda telah memutuskan bahwa ia sendirilah yang akan memancung putra kesayangannya itu. Mendung menggelayut di atas kerajaan Aceh, prahara telah menghantam negeri perkasa ini. Beberapa pembesar kerajaan yang peduli terhadap kelangsungan kerajaan bersepakat untuk menghadap Sultan Iskandar Muda agar membatalkan hukuman pancung tersebut. Mereka mengajukan berbagai usul seperti pengampunan atau cukup dengan mengasingkan putra mahkota ke negeri lain. Termasuk mencari kambing hitam, mencari seorang pemuda lain untuk menjadi pesakitan menggantikan putra mahkota. Semua usul tersebut ditolak oleh Sultan dan dengan sadar Sultan berkata, akulah yang menegakkan hukum di negeri ini dan kepada siapapun yang bersalah tidak terkecuali terhadap keluargaku sendiri harus dihukum. Kerajaan ini kuat karena hukum yang ditegakkan dan adanya keadilan. Sultan kemudian menyebut dalam bahasa Aceh, gado anak mepat jerat, gado hukum ngon adat pat tamita. Yang artinya, hilang anak masih ada kuburan yang bisa kita lihat, tetapi jika hukum dan adat yang hilang hendak kemana kita mencarinya. Pada masa itu semua pembesar kerajaan terdiam tak kuasa membantah titah Raja Perkasa yang adil ini. Mereka mulai membayangkan bagaimana masa depan negeri ini. Bahkan Menteri Kehakiman pun yang bergelar Sri Raja Panglima Wazir berusaha membujuk tetapi Sultan tetap tidak bergeming. Sultan berketetapan hati tetap melaksanakan putusannya. Sultan sendiri dengan tegas mengatakan apabila tidak ada seorang pun yang mau melakukan hukuman ini maka ia sendiri yang akan melakukannya. Pada hari yang ditentukan dilaksanakanlah hukuman pancung tersebut yang langsung dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda terhadap putra mahkota kesayangannya. Di bawah linangan air mata masyarakat yang mencintai Sultan dan putra mahkotanya disaksikan pembesar kerajaan yang berwajah sendu dan tertunduk tidak mampu menatap kejadian tersebut, Sultan Iskandar Muda dengan tegar melaksanakan hukuman pancung terhadap putra mahkota kesayangannya itu. Langit kerajaan Aceh menjadi mendung kelabu. Rakyat kebanyakan maupun pembesar kerajaan banyak yang tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh putra mahkota. Karena menurut mereka Putucut atau Merapupok tidak mungkin melakukan hal serendah itu, menurut mereka ini pasti jebakan untuk meruntuhkan kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dan menghilangkan pewaris kerajaan. Mereka semua menaruh harapan besar terhadap putra mahkota sebagai pewaris kerajaan dan turunan langsung Sultan Iskandar Muda. Tetapi hukum telah ditegakkan dan Sultan langsung yang melaksanakan keputusan tersebut. Atas keputusan Sultan Iskandar Muda pula jenazah Merapupok hingga tidak dibolehkan untuk dimakamkan di kompleks pemakaman kerajaan. Pemakaman kerajaan-kerajaan pada masa itu disebut dengan kandang mas yang berada di lingkungan Keraton Darul Donya. Jenazah hanya dimakamkan di suatu kompleks di luar area keraton yaitu di dekat lapangan pacuan kuda Medan Hayali. Waktu terus berjalan, Sultan mulai memikirkan siapa penggantinya. Kemudian berkembanglah sebuah informasi bahwa putra mahkota Merapupok yang bergelar Sultan Muda Poteucut memang sengaja disingkirkan oleh sebuah konspirasi. Oleh sekelompok orang tertentu yang tidak menginginkannya menjadi raja atau sultan, mencoba mencari berbagai cara untuk mencegahnya menjadi sultan. Kelompok ini tidak berani berhadapan secara langsung dengan sultan atau melakukan tindakan gegabah. Mereka berusaha menjebak putra mahkota dengan berbagai cara. Dicarilah akal bulus untuk menggoda Sultan Muda yang sedang menanjak dewasa ini. Sebagai pria muda ia dianggap akan mudah tergoda dengan wanita. Akhirnya ditemukan seorang wanita jelita yang kebetulan pula istri seorang perwira kerajaan dan kepercayaan Sultan Iskandar Muda. Karena istri seorang perwira kepercayaan Sultan, wanita ini dengan mudah masuk ke dalam lingkungan istana. Sehingga ia dengan mudah bergaul di istana dan mendekati pangeran muda yang tampan yang juga adalah seorang putra mahkota. Akhirnya akibat godaan sedemikian rupa Sultan Muda terjebak ke dalam skenario yang dibuat oleh konspirasi jahat yang bertujuan ingin menjebak dan menyingkirkannya. Akhirnya sebagaimana diketahui bersama konspirasi jahat itu berhasil menyingkirkan putra mahkota Sultan Muda yang bernama asli Merapupok. Informasi ini sampai ke telinga Sultan Iskandar Muda, namun semuanya telah terjadi. Ia mulai membayangkan putra kesayangannya tersebut yang juga putra mahkota yang kelak diharapkan melanjutkan kepemimpinannya. Terbayang olehnya akan wajah seorang pemuda tampan namun minim pengalaman. Di tengah usianya yang menanjak dewasa sangat mungkin ia mudah tergoda.
Sultan mulai menyesali kesilapannya dalam mengawasi putra mahkota kesayangannya itu. Ia dirundung kesedihan mendalam. Kesedihan yang terus-menerus ini membuat Sultan jatuh sakit. Sakitnya berlangsung terus dan semakin parah. Dalam beberapa waktu kemudian Sultan Iskandar Muda yang perkasa ini akhirnya mangkat tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1636. Pengganti Sultan adalah menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani. Setelah Sultan Iskandar Sani mangkat ditunjuklah istrinya yang juga anak Sultan Iskandar Muda dan adik merapupok yaitu Ratu Tajul Alam Syafiatuddin menjadi Ratu Penguasa Kesultanan Aceh. Dalam masa kepemimpinan Ratu Tajul Alam Syafiatuddin ia mencoba memulihkan kembali nama baik abangnya Merapupok karena sesungguhnya abangnya tersebut tidak sepenuhnya salah. Abangnya dijebak oleh suatu konspirasi yang jahat. Ratu kemudian membangun makam untuk abangnya Merapupok yaitu suatu bangunan yang indah yang menjadi kenang-kenangan bagi peristiwa masa lalu untuk dijadikan pelajaran agar para penguasa dan keluarganya harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Bangunan makam ini disebut dengan Kandang Poteucut. Kandang ini terletak pada lokasi strategis yaitu di sisi barat Kandang Perak dan Taman Sari pada tepi jalan masuk ke Medan Hayali, pusat kota Banda Aceh. Namun, makam Merapupok yang disebut Pecut ini sempat dihancurkan Belanda. Pecut berasal dari Pocut yang berarti putra kesayangan. Demi menegakkan hukum Sultan Iskandar Muda rela menghukum mati anaknya sendiri yang merupakan putra kesayangannya sekaligus penerus kekuasaannya. Meskipun kemudian diketahui kesalahan anaknya tersebut akibat suatu konspirasi yang memang sengaja menjebaknya. Sejarah telah memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita, hukum memang harus ditegakkan, namun kekuasaan itu pun syarat dengan intrik dan penuh tipu daya. Demikianlah sejarah penegakan hukum yang sangat adil dan bijaksana pada masa Sultan Iskandar Muda tanda kutip, hukum itu tidak membedakan derajat seseorang, hukum tetap hukum tidak boleh ditukar atau dibeli, siapa yang salah tetap salah dan dihukum. Cukup sekian pengetahuannya, dan jangan lupa like, subscribe dan komentarnya biar channel kami dapat berkembang, amin. Wassalam.